Saudara-saudara, ungkapan murka Allah itu tampil dalam konteks hari penghakiman. Murka Allah yang sudah terjadi biasanya tampil dalam peperangan, tampil dalam wabah, sakit penyakit, kekeringan, bencana alam, gempa bumi. Allah punya kuasa untuk menyetop hujan bertahun-tahun. Allah punya kuasa supaya gunung-gunung bergetar, gempa bumi, dan bencana alam, sakit penyakit lainnya. Apakah itu tidak menakutkan, Romo? Kenapa bahasa-bahasa yang menakutkan ini diceritakan dalam kitab suci? Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Doa saya, harapan saya untuk Anda hari ini khusus, yaitu semoga Anda betul-betul merasakan ada sukacita, merasakan kebahagiaan dalam kehidupan Anda. Kebahagiaan yang bukan kaleng-kaleng, kebahagiaan yang bukan sesaat sifatnya, tapi kebahagiaan dan sukacita dari surga. Rahmat dari Allah untuk kehidupan kita. Kebahagiaan inilah yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menopang kehidupan kita. Saudara-saudara, kali ini di video ini saya akan mengangkat satu tema yang serius pakai banget, yaitu tentang wrath of God. Apa itu, Romo? Murka Allah. Waduh, Romo, baru dengernya aja udah merinding, Romo. Murka Allah. Allah murka ya, Romo? Iya, tercatat dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, bahkan dalam kitab Wahyu. Dalam dunia yang akan datang akan didahului dengan murka Allah. Romo, jangan awal video jangan serius-serius dulu dong, Romo. Ya udah, untuk pemanasan saya mau menyapa penonton-penonton Bible Learning. Saya absenin ya dari mana saja Anda. Siapa yang dari Medan dan sekitarnya? Saya, Romo. Apakah ada penonton Bible Learning dari Medan? Horas, Romo. Ada yang dari Padang? Wih, Romo tahu aja saya dari Padang, Romo. Ada yang dari Sibolga? Saya, Romo. Jadi kalau saya sebut nama kota Anda tulis di kolom komen ya. Yang dari Palembang. Romo Yosef pernah foto tuh, pernah datang ke Kuskupan, ke Katedral Palembang, makan empek-empek yang enak semua. Pangkal Pinang, coba apakah Anda yang dari Pangkal Pinang? Atau Anda berasal dari kota Pangkal Pinang, tapi tinggalnya sekarang di tempat lain? Dari Tanjung Karang, absen Romo, hadir Romo. Nah sekarang saya beralih ke Ende. Siapa yang dari Ende? Saya, Romo, tahu aja saya dari Ende. Dari Denpasar, Bali. Dari Labuan Bajo. Wah, ini kuskupan terbaru nih. Dari Larantuka, saya cari-cari Larantuka belum muncul ini. Dari Maumere di kota Ende. Dari Ruteng, hadir dong Romo. Dari mana lagi nih? Kupang, Atambua, Wetebula hadir Romo. Terima kasih kami sudah disapa pada akhirnya sama Romo. Jarang-jarang sekali kota-kota itu disebut di Bible Learning. Romo, yang lain gimana, Romo? Yang lain besok ya, karena kalau semuanya itu nggak cukup waktunya. Saudara-saudara terkasih, Anda dari kota-kota yang tadi saya sebut, saya berharap rahmat Tuhan turun atas kehidupan Anda hari ini dan seterusnya. Berbicara soal murka Allah, apakah ini kiasan, Romo? Apakah ini sungguhan? Ketika kita membaca misalnya dari kitab Wahyu, dari Wahyu bab 14, itu bahasanya penuh dengan kekerasan. Bagaimana dikatakan, aku Yohanes melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya. Sampai di sini masih oke, Romo. Anak manusia, Yesus Kristus di akhir zaman nanti. Tapi yang dibawa sama anak manusia ini cukup mengagetkan, yaitu sebilah sabit tajam di tangannya. Waduh, Romo kok serem ya, Romo, kalau udah sabit-sabit senjata-senjata kayak begini. Lalu keluarlah malaikat lain di bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak.
Saudara-saudara, ada senjata di sini, bukan senjata untuk perang, karena kalau sabit itu senjata untuk pertanian, untuk memanen. Gandum, anggur itu dipanen pakai sabit. Bahasa simbolis dunia pertanian. Di Israel, di Timur Tengah itu, satu, produksi utama adalah anggur. Karena Israel bahkan dikatakan kebun anggur Tuhan. Lalu juga gandum juga akan dituai. Dikatakan pada saatnya nanti ketika bumi sudah mulai masak atau sudah masak, malaikat Allah bahkan anak manusia akan memanen. Tetapi saudara-saudara, dikatakan di ayat 19, lalu malaikat itu mengayunkan sabit ke atas bumi, memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Kebun anggur adalah simbolis dari dunia. Kita pernah mendengar bagaimana ada pohon anggur diceritakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Karena kenapa pohon anggur, Romo? Kenapa nggak pohon kedelai? Kenapa nggak pohon pete? Kenapa nggak pohon jengkol, Romo? Karena produksi utama masyarakat Israel pada zaman Yesus adalah anggur yang memang berlimpah ruah. Hasilnya menjadi hasil yang sangat amat membanggakan mereka. Jadi kebun anggur ini disimbolkan dengan umat pilihan Allah ini. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, kebun anggur ini harus dijaga benar-benar. Pokok-pokok anggur, ranting-ranting anggur yang tidak menghasilkan buah akan ditebang. Lalu ranting-ranting itu akan dibuang. Nah, di saat itulah saudara-saudara, murka Allah sebagai sebuah simbol ungkapan penghakiman terakhir. Waduh, Romo. Ini di depan saya ini ada 2 botol. Tebak isinya apa, saudara-saudara? Yang satu nggak kelihatan dalamnya apa, yang satu transparan. Coba tebak isinya apa? Minuman kesukaan banyak orang lah. Air putih, teh, kopi, atau sirup, Romo. Cobalah kita lihat. Nah, ketika saya tuangkan, oh apa itu, Romo? Oh, ternyata kopi susu. Minumannya Romo Yosef kalau pagi sebelum ke kantor. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ketika tidak dibaca, tidak ditafsirkan, itu seperti kopi di dalam botol ini. Ya, orang sibuk dengan botolnya, orang nggak tahu tentang apa isi di dalamnya. Penafsiran kitab suci, memahami dunia simbol, memahami sejarah, memahami latar belakang orang Israel, seperti kita membuka botol, lalu kita mengeluarkan isinya. Disitulah baru kelihatan. Itulah penafsiran kitab suci. Nah, tugas saya sebagai seorang pengajar kitab suci terhadap murka Allah, sabit, panenan, kebun anggur, saya bantuin bagaimana tutupnya harus dibuka dulu. Kita keluarin dulu isinya, baru kelihatan dan bisa dinikmati. Saudara-saudaraku yang terkasih, tentang murka Allah, kata ini sudah sering kali muncul dalam perjanjian lama. Bahkan sejak awal-awal perjalanan orang Israel. Misalnya, murka Allah itu seringkali diungkapkan untuk menghukum. Ada beberapa kelompok yang dihukum oleh Allah. Yang pertama, bangsa-bangsa yang jahat, yang berbuat jahat, yang memusuhi umat pilihan Allah ini. Seperti Edom, seperti Amon, Asyur, Babel. Para penjajah-penjajah ini yang jahat terhadap umat Allah ini biasanya menerima murka Allah. Tapi yang mendapat murka Allah bukan cuma bangsa-bangsa asing saja. Dikatakan dalam kitab nabi-nabi biasanya, orang-orang Israel sendiri pun akan memperoleh murka Allah. Tetapi orang Israel yang mana? Kalau orang Israel yang setia, taat, berpegang pada imannya, hatinya tidak mendua, ibadah hanya kepada Allah, mereka tidak menerima murka Allah. Tetapi bangsa pilihan sekalipun, kalau hidup mereka mendua, mereka menyembah berhala-berhala bangsa lain, hidup mereka tidak sesuai dengan ajaran Tuhan,
misalnya ada korupsi, ada penindasan, ada keserakahan, ada ketidakadilan, mereka-mereka ini meskipun mereka punya identitas sebagai bangsa pilihan Allah, tidak luput dari murka Allah ini. Jadi saudara-saudara, ungkapan murka Allah itu tampil dalam konteks hari penghakiman. Entah yang sudah terjadi, yang saat ini akan terjadi sebentar lagi, atau di dunia yang saat dunia akan berakhir, muncul murka Allah. Nah saudara-saudara, murka Allah juga yang sudah terjadi biasanya tampil dalam peperangan, tampil dalam wabah, sakit penyakit, kekeringan, bencana alam, gempa bumi. Dipercaya oleh orang Israel sebagai bagian dari murka Allah. Allah punya kuasa untuk menyetop hujan bertahun-tahun. Allah punya kuasa supaya gunung-gunung bergetar, gempa bumi, dan bencana alam, sakit penyakit lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah itu tidak menakutkan, Romo? Kenapa bahasa-bahasa yang menakutkan ini diceritakan dalam kitab suci? Saudara-saudaraku yang terkasih, pertama-tama yang mau saya katakan adalah Allah itu penuh kasih. Allah itu maha pengampun. Kita semua sudah tahu. Tapi seringkali manusia inilah yang terlalu menganggap remeh kebaikan Tuhan. Menganggap sebelah mata kemahakuasaan Tuhan. Tuhan dipikir dengan pola pikir manusia. Tuhan dipahami dengan maunya keinginan-keinginan manusia. Sejauh menguntungkan, Tuhan dipercaya. Tapi kalau tidak menguntungkan, Tuhan ditinggal pergi. Maka dari itu saudara-saudara, manusia yang berakal budi, manusia yang punya kebebasan, ternyata membuat manusia bukannya makin dekat pada Allah, tetapi malah menjauh. Dalam tradisi perjanjian lama, kasih Allah sudah ditampilkan bertubi-tubi sedemikian banyaknya, tetapi hanya menghasilkan bangsa yang memberontak kepada Allah, bangsa yang melawan, bangsa yang mendua, bangsa yang tidak setia. Kalau begitu, pihak mana yang harus disalahkan? Pihak Allahnya atau pihak manusianya? Ketika manusia sudah disapa oleh Allah, sudah dikasihi oleh Allah, sudah ditemani oleh Allah, sudah dituntun oleh Allah dari segala mara bahaya demi mara bahaya, sudah ditolong oleh Allah, diangkat oleh Allah tinggi-tinggi. Tetapi manusianya malah mendua, manusianya malah melupakan Allah, manusianya malah melupakan ada perjanjian yang sangat erat tidak bisa diputus oleh Allah. Manusialah yang memutuskan ikatan itu. Ketika sudah diperingati oleh para nabi, dibujuk baik-baik kembali kepada Allah, tapi memang manusianya yang memang sudah diancam, sudah dinubuatkan, sudah diperingati, sudah diberi warning, tapi manusianya masih selalu sibuk dengan dunia. Manusia sibuk dengan dirinya sampai-sampai melupakan Allah. Kalau nanti sampai ada murka Allah kejadian, saudara-saudara, memahami murka Allah, manusia tidak boleh egois. Karena kita seringkali tidak seimbang dalam memahaminya. Karena ada pihak Allah yang dirugikan, pihak Allah yang dikhianati, pihak Allah yang harus berhadapan dengan ketidaksetiaan manusia. Dalam rangka itulah pemahaman murka Allah dalam kitab Wahyu, Wahyu bab 14 ayat 14 sampai 20 ini. Tapi saudara-saudara, ketika kita membaca Mazmur hari ini, Mazmur bab 98, kita akan memperoleh kekuatan. Memang ketika kita membaca tentang murka Allah, penghakiman, penghukuman, akan ada kehancuran demi kehancuran, sangat amat menakutkan. Kita takut karena apa? Karena kita berdosa. Seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka belum berdosa, mereka tidak menjauh dari Allah, mereka tidak bersembunyi dengan Allah. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, memakan buah yang dilarang itu, manusia menjadi takut, manusia menjadi malu ketika berhadapan dengan Allah. Nah, Mazmur mencerminkan umat Allah yang seperti apa yang bisa bertahan di masa penghakiman ketika murka Allah sungguh hadir dalam kehidupan manusia. Dikatakan, ini ada lagunya bahkan yang sebentar lagi akan dinyanyikan kalau menjelang Natal.
Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hari penghakiman, di mana Allah mengambil kembali kekuasaan yang dimilikinya, ternyata bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang setia, bagi orang yang beribadah kepada Tuhan setulus hatinya, bagi orang yang bisa mencintai Tuhan, mencintai sesamanya, bagi orang-orang yang mentaati peraturan-peraturan Tuhan, justru hari penghakiman adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Saatnya Tuhan mengganjar orang-orang baik dengan keadilan, dengan kasih, dengan kesetiaan, dengan kehidupan yang berkelimpahan. Justru saudara-saudaraku, itulah luar biasanya kalau kitab suci yang sangat menakutkan tadi memang berhadapan dengan murka Allah, manusia harus takut. Supaya apa? Supaya sadar dan segera bertobat. Sebab kalau Allahnya ya maha pengampun saja, baik selalu, manusia nggak ada takut-takutnya. Dengan ungkapan murka Allah ini, manusia disadarkan. Ingat loh, ada yang jauh lebih berkuasa daripada tangan kita ini, daripada harta benda kita, daripada semua yang kita miliki, jabatan-jabatan yang mentereng. Jangan semena-mena dalam hidup di dunia ini. Jangan menjadi raja di dunia ini, mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang lagi di atas. Ingat, ada Dia di atas sana, Sang Raja, dengan murkanya, dengan penghakimannya yang siap akan mengadili dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, saat murka Allah datang ke dunia ini, apakah ada sukacita dalam diri saya dan juga dalam diri Anda? Romo, tunggu sebentar Romo. Ya saya kok cemas ya Romo ya. Nanti kalau murka itu datang, apakah saya akan menyambutnya dengan sukacita? Karena dosa-dosa saya makin banyak Romo, karena saya masih kotor Romo, karena saya masih belum beres hidupnya Romo. Sebuah harapan buat kita adalah kabar gembiranya, yuk mulai dari sekarang. Makanya jangan tunggu kapan murka Tuhan datang, kok nggak datang-datang ya, udahlah kita rugi, hidup baik hidup jahat aja. Manusia seringkali membolak-balikan pikiran ini. Maunya seenaknya aja, maunya gampangnya aja, maunya ya sesuai sama keinginannya aja. Dia raja, dia harus berkuasa atas kehidupan kita. Dia penguasa kita. Saat yang punya hidup ini datang meminta pertanggungjawaban kepada kita yang dititipi hidup ini, apakah ada sukacita? Sehingga kita bisa berkata, saudara-saudara, biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Sebuah gambaran yang sangat berbeda dan sama sekali tidak menakutkan. Karena apa? Karena aku punya iman Romo, karena aku orang yang taat dan setia pada Tuhan, karena hidupku benar Romo. Aku tidak takut pada saat Tuhan menghakimi dunia ini. Sementara orang-orang jahat, orang yang masih selintas-selintut, orang yang masih selingkuh-selingkuh, orang yang hidupnya kagak bener, para koruptor, orang-orang yang melakukan segala macam tindakan-tindakan jahat, mereka akan ketar-ketir, mereka ketakutan dihakimi, saudara-saudaraku. Maka pesan dari saya adalah hiduplah benar mulai dari hari ini. Bukan cuma benar di hadapan sesama saja dengan topeng-topeng, tapi juga lebih-lebih benar di mata Tuhan. Pertanyaan dari saya, apakah kita sudah benar di mata Sang Pencipta, saudara-saudaraku? Belum Romo? Yuk, hidup benar mulai hari ini. Sebagai imam, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pelayan, sebagai karyawan, dimanapun, apapun peran kita di dunia ini. Yuk, benar di hadapan Allah. Supaya nanti di hari penghakiman, aku tidak takut lagi. Aku akan menyongsong dengan sukacita. Itulah rahasia dari kitab Wahyu kalau dibaca bersama-sama dengan Mazmur bab 96. Luar biasa bukan? Terima kasih Romo, untung Romo bongkarin. Jadi saya tahu dan bisa menikmatinya dan tahu apa yang harus saya lakukan hari ini. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati. Saya minum dulu ya.
Segere. Bye-bye.